Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, akhirnya Allah berikan kesempatan kembali kepada kita untuk melanjutkan kajian surat atau ayat-ayat yang terdapat dalam Juz Amma. Malam ini insyaallah kita mencoba melanjutkan kajian kita, yaitu di surat Al-Alaq. Setelah 2 pekan lalu kita membahas surat Al-Qadar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Alaq termasuk dalam kategori surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 19 ayat. Terkait dengan surat Al-Alaq ini, itu para ahli tafsir mencoba menggolongkan surat Al-Alaq menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu mulai ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-5. Kemudian bagian yang kedua mulai dari ayat ke-6 sampai kemudian ayat yang ke-8. Berikutnya mulai ayat yang ke-9 sampai kepada ayat yang ke-19. Mari kita coba cermati penjelasan terkait dengan ayat tersebut. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sampai di sini. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa surat Al-Alaq ini ayat 1 sampai 5 menjadi kesepakatan seluruh ulama berkenaan tentang ayat 1 sampai 5 adalah awal pertama kali Allah menurunkan Al-Quran. Jadi ayat 1 sampai 5 para ulama bersepakat itu merupakan al-ayat al-ula, ya, ayat-ayat yang pertama yang disepakati menjadi awwalu ma nuzila minal Qur'an. Pertama kali yang Allah turunkan daripada Al-Quran. Hal ini tersampaikan dengan jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya, dan sanadnya itu bersumber dari, jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis, kemudian diriwayatkan oleh Urwah,
Terus sampai kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah. Siapa Urwah ini? Urwah ibn Zubair. Siapa Urwah bin Zubair? Anak dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Asma saudara kandung Aisyah, kemudian Urwah berarti keponakan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dengan panjang lebar. Cuman yang saya ingin sampaikan, ibunda Aisyah mengatakan bahwa awalu ma budi abihi, pertama kali yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah minal wahyi, dari wahyu itu dimulai dengan ar-ru'ya as-sadiqah. Ar-ru'ya as-sadiqah. Jadi apa maknanya? Ru'yah sadiqah itu adalah setiap Rasulullah bermimpi, kemudian terjadi kejadian seperti yang diimpikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ar-ru'yah as-sadiqah. Baru kemudian setelah ar-ru'yah as-sadiqah, dalam riwayat tersebut dikatakan hubbiba ilaihi al-khala. Jadi Rasulullah SAW suka untuk melakukan al-khala, at-ta'abbud. Jadi al-khala ini Rasulullah suka menyendiri. Ya. Untuk apa? Untuk at-tafakkur bi khalqillah, tafakur terhadap ciptaan Allah, dan kemudian at-tafakkur bima hadatha fi Makkah wa ma haulaha. Rasulullah bertafakur, merenungkan dengan yang terjadi di Mekah dan yang termasuk sekitarnya, ya secara umum Jazirah Arab. Begitu. Di mana di sana banyak syaribul khamr, peminum. Nggih. Kemudian banyak yang memain kimar, judi. Nggih. Kemudian juga perzinahan. Nggih. Bahkan di antara pelacur idola saat itu, atau idolanya pelacur, terbalik ya, namanya anak, diberi gelar dengan anak. Anak ini jamak berasal dari kata unukun, leher. Artinya wanita yang selalu pindah pelukan dari laki-laki satu ke laki-laki yang lain. Namanya anak, atau julukannya anak. Kemudian di samping ada perzinahan, di sana juga ada kezaliman. Az-zulmu, kezaliman. Apa itu? Yang kuat menindas yang lemah. Baik kuat secara fisik ataupun kuat secara finansial. Begitu. Atau kuat secara posisi, jabatan gitu ya. Itu di sini az-zulmu. Kuat secara posisi dibuktikan ketika kemudian ada yang melakukan upaya merampas orang yang sedang tawaf, yang kemudian berteriak dan disambut seruannya itu oleh Abdullah bin Jad'an, begitu ya. Kemudian apa di sana tidak ada pernikahan? Ada. Konsep pernikahan juga ada, jumlahnya tidak terbatas. Ya. Jadi laki-laki bisa punya istri lebih dari 4, gitu. Termasuk perbudakan. Adapun jenis pernikahan saat itu ada yang saya dulu pernah jelaskan tentang nikah
apa namanya, nikah al-kathrah, kemudian al-istibda', kemudian nikah ada nikah kathrah, nikah istibda', kemudian saya istilah lupa ini sekarang masihan. Nikah kathrah ini kalau perempuan, jadi bukan laki-laki, perempuan satu orang wanita memiliki lebih dari 10 suami. Nggih. Namanya nikah al-kathrah. Jadi seorang wanita dan masing-masing itu punya bendera. Jadi kalau umpamanya hari ini bendera biru berarti dengan si fulan, esok bendera kuning dengan si fulan, begitu terus. Dan masing-masing suami mensupport secara ekonomi. Cuman bedanya ketika kemudian si wanita ini melahirkan, baru ingat nikah ar-rahd. Dengan penjelasan akhirnya hadir. Ya. Bedanya ketika kemudian si wanita ini melahirkan, maka dilihat kecenderungan wanita itu kepada laki-laki yang mana dari lebih dari 10 itu. Kalau umpamanya cenderung kepada laki-laki B, maka yang wajib memenuhi kebutuhan nafkah itu si B untuk pertumbuhan anak, meskipun anaknya mirip dengan si C, begitu. Tapi karena kecenderungan ibu. Ini nikah kathrah. Ada nikah rahd, yaitu seorang wanita memiliki 2 sampai 10 suami, gitu ya. Dan semuanya dilakukan akad versi mereka, gitu ya. Sama dengan nikah kathrah, semuanya mensupport ekonomi. Ada juga nikah istibda', nikah di mana seorang suami A dan wanita terikat dalam ikatan pernikahan cuman karena masalah fisik. Misal suaminya hidungnya mancung tapi ke dalam, kan ada mancung ke depan gitu, ada yang mancung ke dalam, bahasa Jawanya pesek, gitu ya, dalam, oh gitu, yuk. Kemudian kulitnya kulit hitam, begitu. Tapi ingin agar anaknya hidung mancung kulit putih, begitu, cerdas. Maka suami mengizinkan, coba sekali lagi, suami mengizinkan bagi wanita tersebut untuk hidup bersama sampai kemudian dipastikan hamil. Selama belum hamil, maka suami yang sah itu tidak boleh ikut mencampuri istrinya, begitu. Ketika sudah positif hamil, kembali kepada suami, dan yang mencukupi seluruh kebutuhannya adalah suami. Itu kondisi jahiliyah. Inilah yang difikirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau berfikirnya? Di Gua Hira, Gharin Hira. Dimulai dengan beribadah di sana. Ya ta'abbad zawatal layalil adad. Beberapa malam beliau di situ beraktivitas berdoa mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan berada di Gua Hira. Kenapa? Di Gua Hira itu zaman itu nggih, sebelum Tower Zam-Zam dibangun, kalau kita berada di Gua Hira itu bisa melihat kondisi sekitar Mekah. Saya tahun 96 itu masih bisa karena Tower Zam-Zam belum terbangun. Itu terlihat, Pak. Rasulullah SAW dari situ melihat. Hingga akhirnya kemudian Allah mengutus Jibril alaihissalam
Ya, ketika mengutus Jibril alaihissalam, Rasulullah SAW diminta untuk membaca Iqra, begitu. Tapi kata Rasulullah SAW, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Terus berulang, dipeluk sampai kemudian keluar keringat, dilepaskan. Dikatakan Iqra sampai 3 kali. Setelah 3 kali, dalam riwayat yang bersumber dari diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq itu mengatakan, madza aqra, apa yang harus aku baca? Saat itulah Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lah, setelah menerima wahyu ini, Rasulullah SAW turun. Jadi kalau Gua Hira saat ini, kan sudah dibikin tangga, Pak. Sudah ada tangganya kalau menuju ke Gua Hira. Itu kalau saya pernah hitung kurang lebih 750 tangga. Gitu kan, muter. Saya coba sambil lari karena masih waktu itu tidak segemuk sekarang. Nggak tahu Pak Irwan sempat naik, betul? Nggak. Itu saya coba naik, membimbing beberapa orang jamaah itu naik, kurang lebih sekitar 2,5 jam tanpa berhenti, begitu, menelusuri sampai di atas. Tapi turunnya cepat, 1 jam udah turun. Kalau turunnya, kenapa? Karena tinggal turun aja, tinggal masalahnya di sininya. Lututnya itu masih kuat enggak bautnya, gitu kan? Karena kalau enggak kan sambil ngerem, ya. Nah, itu kurang lebih sekitar 2,5 jam. Rasulullah turun saat itu. Ketika turun, riwayat Imam Bukhari mengatakan, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjufu bawadiruhu. Jadi Rasulullah turun tapi dalam kondisi gemetar. Hatta dakhala ala Khadijah radhiyallahu anha, sampai kemudian masuk ke rumah menemui Khadijah radhiyallahu anha. Faqala, Rasulullah bersabda, zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Karena ketika Rasulullah dipeluk oleh Jibril, itu sampai keluar peluhnya, keringatnya itu membasahi tubuhnya. Setelah itu dilepas, dipeluk lagi, dilepas sampai 3 kali. Fazammaluhu, kemudian Khadijah dan anak-anaknya menyelimuti Rasulullah SAW hatta dhahaba anhu rawu, sampai ketakutan, rasa takut itu hilang. Setelah selesai, sudah dalam kondisi tenang, Rasulullah mengatakan, ya Khadijah mali, wahai Khadijah, sesungguhnya apa yang terjadi pada diriku. Kemudian wa akhbaraha al khabar, Rasulullah menceritakan kejadian yang beliau alami di Gua Hira itu. Waqal, Rasulullah kemudian menyatakan, qad khasyitu ala nafsi, wahai Khadijah, aku mengkhawatirkan keselamatan diriku. Nah, ini Pak, Khadijah itu luar biasa, nggih, luar biasa. Makanya Rasulullah tidak pernah tidak pernah sampai lupa terhadap Khadijah. Ingat betul dengan Khadijah, bahkan menjadikan Ibunda Aisyah sempat cemburu. Faqalat lahu, ketika Rasulullah mengatakan aku mengkhawatirkan keselamatan diriku, faqalat lahu, Khadijah menghibur Rasulullah SAW dengan menyatakan, kalla, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan mencelakakanmu. Begitu ya, kata Khadijah radhiyallahu anha, kalla,
Allah tidak sekali-kali tidak akan mencelakakan dirimu. Karena itu engkau tidak perlu khawatir dengan keselamatan dirimu. Kemudian Khadijah, ini saya mengingatkan kepada para ummahat, mencoba meniru Khadijah. Ya. Apa itu? Khadijah memberikan semangat kepada Rasul dengan menyatakan, absyir fa wallahi la yuhzikallahu abadan. Wahai Rasul, berbahagialah, bergembiralah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu, tidak akan menghinakanmu. Kenapa? Nah ini Khadijah itu mengingat, Khadijah tazakkarat, mengingat-ingat dari Rasul. Apa yang diingat? Kebaikannya. Jadi para ibu jangan ingat kekurangan dan keburukan suami. Ingat yang baik-baik seperti yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah. Apa kata Khadijah radhiyallahu anha? Innaka latasilur rahim. Wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, meskipun belum Nabi, engkau adalah orang yang sungguh terus menerus menyambung tali silaturahim kepada kerabat. Innaka latasilur rahim. Yang kedua, wa tasdukul hadith. Engkau itu orang yang selalu berbicara, dan ketika berbicara selalu benar. Jadi tidak pernah bohong. Itu Rasulullah diingat oleh Khadijah. Wa tahmilul kalla. Tahmilu al-kalla. Engkau selalu membantu, ya. Tahmil itu membawakan, al-kalla beban. Jadi membantu beban. Seperti contohnya ketika Rasulullah SAW bekerja sebagai ra'il ghanam, pengembala kambing, Rasulullah kan mendapatkan upah. Dari upahnya itu, dari ujrohnya itu dibagi sepertiga li nafsihi, sepertiga untuk kebutuhan Rasul, sepertiga lagi li Musa adati ammihi, membantu pamannya. Siapa? Abu Thalib, karena Abu Thalib yang banyak anak. Kemudian sepertiganya untuk istithmar, beliau investasikan, yang nanti ini menjadi salah satu sumber untuk mahar ketika menikah dengan Khadijah. Yang diantara sejarawan banyak terjadi perbedaan riwayat. Ada yang mengatakan 10 ekor unta, 10 ekor. Kalau unta saat ini yang paling murah waktu haji tahun 2019 itu adalah sebanyak 7.500 real. Satu realnya adalah 4.000, berarti 20, 28, 30 ditambah 5, 30 juta paling murah. Kalau 10 berarti 300 juta. Itu mahar, Pak Wahyudi pinten. Ya. Seperangkat alat salat dibayar tunai, bukan kredit ya. Begitu bedanya dalam halan. Ya, bedanya di situ. Rasulullah begitu.
Salah satu di ini dikatakan masuk dalam kategori tahmilul kalla. Kemudian wa tukri dhaif. Coba, kebaikan Rasul itu diingat oleh Khadijah. Tukri dhaif, engkau selalu memuliakan tamu. Jadi setiap tamu yang bertamu kepada Rasul selalu berikan servis terbaik, sehingga ketika beliau tidak ada makanan waktu itu menawarkan kepada sahabat, siapa yang mau menjamu tamu Rasul. Karena itu kan kemudian ada sahabat menyatakan kami diajak ke rumahnya, di rumahnya ternyata tidak ada makanan kecuali makanan untuk anaknya, tapi kemudian dia persembahkan untuk tamu Rasul karena ingin memuliakan tamu Rasulullah SAW. Sampai kemudian Allah menurunkan firman-Nya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan sahabatnya daripada dirinya meskipun dalam kondisi sulit. Dipuji oleh Allah. Nah, Rasulullah tukri dhaif. Kemudian wa tu'inu nawaibal haq. Engkau selalu membantu para penegak kebenaran. Siapapun dia dibantu dan ditolong dan didukung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelajaran berharga dari sini untuk para ummahat. Marilah kita mencoba mengingat kebaikan-kebaikan. Adapun keburukan itu dilihat kecil porsinya. Seperti kalau kita punya mobil, yang dilihat itu adalah yang baik itu ibaratnya kaca depan. Kaca depan itu kan besar. Adapun spion kanan kiri ataupun yang ada dekat sopir itu kecil. Fungsinya kan untuk melihat belakang. Berarti yang buruk-buruk itu ditutup. Diingat tapi kecil porsinya. Yang besar adalah mengingat kebaikannya. Kita belajar dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bukan berarti kemudian para bapak, para suami sewenang-wenang, boten, tetap seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikannya, Rasulullah semakin tenang karena terhibur oleh istrinya. Thumman talaqat bi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal. Kemudian diajak untuk menemui Waraqah bin Naufal yang kebetulan anak dari pamannya. Berarti siapa? Sepupu dari Khadijah. Ya, karena ini Waraqah ibni Naufal ibni Khuwailid. Kalau Khadijah ibn Khuwailid, begitu. Ini bapaknya sama, Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza. Waraqah ibn Naufal ibni Asad. Ya, ini juga ibn Asad. Ini jadi sepupu Waraqah itu. Dan Waraqah saat itu adalah seorang yang sudah mengikuti ajaran Nasrani dan menulis kitab tentang Injil dan lain sebagainya. Wa kana syaikhan kabiran qad ama. Sudah sepuh dan sudah buta. Faqalat Khadijah radhiyallahu anha, "Ai ibna ammi, wahai anak pamanku, wahai sepupuku, isma' min ibni akhika, dengarkanlah dari anak saudaramu." Faqala Waraqah, "Ibna akhi ma tara?" Wahai anak pamanku, apa sesungguhnya yang terjadi pada dirimu? Kemudian Rasulullah menceritakan kejadian yang terjadi. Faqala Waraqah ibn Naufal mengatakan, hadzan namus. Itu adalah namus. Namus itu bahasa Ibrani, maknanya malaikat. Alladzi anzala ala Musa, yang turun kepada Musa alaihissalam. Setelah itu Waraqah mengatakan, laitani fiha jaz'un. Alangkah indahnya kalau saat itu saya masih muda.
laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya aku kalau seandainya saat itu saya masih hidup di saat kaummu mengusirmu. Jadi ini informasi dari Waraqah yang ahli tentang Injil menyatakan bahwa Rasul nanti akan diusir kaumnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amukhrijihum, apakah mereka akan mengusirku? Faqala na'am, ya. Lam ya'ti rajulun qattun bima ji'ta bihi illa udiyah. Tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa kecuali akan mendapatkan perlawanan dari kaumnya. In adrakani yaumaka, kalau aku diberikan kesempatan oleh Allah untuk menemui masa-masa itu, ansuruka nasran aziza, nasran muazzara, aku akan menolongmu sekuat tenagaku. Yang saya ingin sampaikan dari sini Bapak Ibu sekalian, pesan dari Waraqah itu adalah dia selalu pertama punya mimpi. Apa mimpinya? Kalau seandainya saat itu saya masih muda, gitu kan? Terus mimpi ini apa gunanya? Ketika dia punya cita-cita itu, keinginan, saya akan ansuruka, akan mendukungmu, menolong, membantu gerak dakwahmu. Padahal dia sudah sepuh, buta lagi, tapi masih punya keinginan untuk menegakkan. Inilah yang perlunya kepada an-niyatu wal azmu, niat dan tekad. Makanya Rasulullah mengatakan, ketika kita punya niatan cita-cita baik, meskipun belum terlaksana, Allah mencatat kebaikan niat itu. Berarti disinilah urgensi dari niat. Ya, mungkin kita bahas satu poin saja, Pak. Kita bahas satu poin nanti di sini. Apa itu, Bapak Ibu sekalian? Setelah para ulama membahas, menjelaskan tentang sepakat mereka bahwa surat Al-Alaq adalah pertama kali turun, maka surat ini menjelaskan tentang perkara besar, ya. Jadi menceritakan tentang hadithun azimun, hadithun dhahmun, peristiwa besar, kejadian besar. Apa itu? Besar dari sisi hakikatnya, bihaqiqatihi, agung dari sisi dilalahnya, dilalatuhu, agung dari sisi biatharihi alal hayah basyariyah, dalam kehidupan manusia. Apa yang dimaksudkan? Pertama, dilakukan agung dari sisi hakikat, ingin menjelaskan satu, Allah itu Al-Azim, Allah Maha Besar. Kemudian Al-Qahhar, Maha Perkasa. Al-Jabbar, gitu. Kemudian Al-Khaliq, ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang keagungan, kejadian yang sangat agung. Apa itu? Menanggungkan keagungan Allah. Apa keagungan Allah? Allah itu Al-Azim. Di antara bentuk atau salah satu nama Allah adalah Al-Khaliq. Keagungan Allah adalah menciptakan manusia. Karena itu Allah menggunakan kata khalaqa, ya, tidak menggunakan kata
ja'ala. Allah tidak menggunakan iqra bismi rabbikal ladzi ja'ala. Tidak. Ja'ala artinya menjadikan. Tapi Allah menggunakan kata khalaqa. Apa maknanya khalaqa ini? Itu adalah khalqu syai' duna mithalin sabik, menciptakan sesuatu tanpa ada contohnya, tanpa ada prototipenya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sisi keagungan Allah adalah Allah menciptakan, dan al-khalqu itu merupakan sifat Allah, sifatullah. Jadi sifat Pak, sifat Allah itu ada banyak. Jadi ada sifat al-fi'liyah, ya, ada sifat dzatiyah, ya. Sifat fi'liyah ini sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah berbuat. Di antaranya di sini kalau Allah sebutkan di sini adalah sifatul khalqi, Allah menciptakan. Dan ketika Allah menciptakan tanpa ada contohnya. Karena itu Allah menggunakan dalam surat Saba kalau nggak salah, wa bada'a khalqal insan min tin thumma ja'ala naslahu. Jadi wa bada'a khalqal insan, Allah memulai penciptaan manusia min tin, dari tanah. Tapi giliran berikutnya wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Adapun keturunannya Allah menggunakan kata al-khalq, al-ja'lu, ja'ala, tidak menggunakan khalaqa. Ini menunjukkan berarti sifat fi'liyah bagi Allah. Dan ketika Allah memulai penciptaannya di sini, kemudian sebelumnya Allah mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini memberikan informasi kepada kita, ya, bahwa setiap kita itu memulai seluruh aktivitas kita itu dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Jadi seluruh aktivitas kita itu dimulai dengan menyebut nama Allah. Karena itu di sini dikatakan, saya mengutip pernyataan para ulama, yatatallab min hadhil ayah, ayat ini menuntut kullu amrin, setiap perkara, wa kullu harakatin, setiap gerakan, wa kullu khutwatin, setiap langkah, wa kullu amalin, setiap amal perbuatan, setiap aktivitas harus dengan bismillah. Karena itu bismillahi nabda, dengan bismillah kami memulai, ya. Kita meninggalkan rumah untuk beraktivitas membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ketika menikmati hidangan bismillah, begitu, ya. Terus begitu jadi aktivitas kita. Karena apa? Allah perintahkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Bapak Ibu sekalian, khalaqal insana min alaq, Allah menciptakan manusia itu dari alaq, dari segumpal darah, ya. Ini saya tidak jelaskan secara detail, tapi Allah yang ingin sampaikan bahwa kita manusia itu sama semuanya diciptakan dari segumpal darah. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah di satu sisi, tapi di sisi yang lain bahwa kita itu tidak ada yang istimewa.
Kita semua manusia sawasiyah, sama. Yang membedakan kita di mata Allah adalah ketakwaan dan keimanan kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ayat melanjutkan, Iqra wa rabbukal akram, bacalah, Tuhanmu yang maha mulia. Allah di antara bentuk karam dari Allah, bentuk kedermawaan Allah, kemahamuliaan Allah adalah satu. Di bumi ini mengutus irsarul rusul. Allah mengutus para rasul. Itu salah satu, dan dalam hal ini mengutus Nabiullah Muhammad SAW. Itu bentuk karam Allah, dermawannya Allah terhadap bumi ini dengan mengirim rasul, mengutus rasul. Untuk apa? Untuk menjadi al-khalifah. Khalifah yang dimaksudkan adalah yang menjalankan seluruh konsep Allah di muka bumi. Bagaimana memakmurkan bumi, ya. Jadi tujuan tugasnya di situ. Itu kemahamuliaan Allah, karam dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian yang kedua, Allah menjadikan bumi ini sebagai mahbatul wahyi, sebagai tempat diturunkannya wahyu untuk menjadi panduan hidup bagi seluruh manusia dalam memakmurkan. Kemudian setelah Allah menunjukkan kemahadermawanan Allah, maka Allah kemudian untuk memberikan kepada manusia alladzi 'allama bil qalam, untuk mengatur bumi, memakmurkan bumi itu perlu kepada al-ilmu. Ilmu bagaimana mengelola peternakan, ilmu bagaimana mengelola pertanian, itu dengan ilmu qalam. Dan disebutkan kolam, Bapak Ibu sekalian, coba cermati. Rasulullah itu kan dalam hadis tadi dikatakan ma'ana biqari, gitu. Kalau tidak bisa membaca, secara otomatis tidak bisa menulis, nggih kan? Iya, tidak bisa menulis. Tapi Allah allamal bil qalam, mengajarkan manusia. Ini artinya apa? Al-qalam itu menjadi sarana pendidikan terbaik, sarana mengantarkan ilmu yang terbaik. Sekarang semuanya menggunakan slide, Pak, gitu, PDF, selesai. Akhirnya muridnya tak pernah nulis, ya. Kenapa? Semuanya butuh kepada copy paste. Akhirnya apa? Ilmu tidak meresap betul. Berbeda kalau kita menulis, melihat kemudian ditulis. Ketika menulis otomatis membaca. Makanya di sini saya ambil kutipan penjelasan dari seorang mufassir, mengatakan begini. Sebentar, Pak. Ya. Beliau katakan, ketika kemudian Allah memerintahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis, ya, saya kutip aja, taklimur rabb lil insan bil qalam, Allah mengajarkan manusia dengan pena. Ma'anna Rasul fi dzalikal waqti la yaktub. Padahal saat itu Rasulullah tidak menulis. Kemudian saya kutip penjelasannya, wala yazalul qalamu ausa'a wa aqmaqa adawati ta'lim atharan fi hayatil insan. Jadi qalam, pena itu adalah sarana yang paling luas, yang paling dalam pengaruhnya dalam kehidupan manusia dari sisi pembelajaran, ya. Jadi di sini, Pak, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam
ya'lam. Berarti ayat ini ingin menjelaskan masdarul ilmi. Apa masdarul ilmi? Al-wahy. Sumber ilmu itu adalah wahyu. Kenapa? Karena yang mengajarkan Allah. Karena itu memulai belajar dengan menyebut nama Allah. Dan ketika belajar lillah untuk Allah, niatnya itu karena Allah. Supaya apa? Karena masdarul wahyi, masdarul ilm, sumber ilmu adalah Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya katakan yubrizu masdarut taklim di sini. Ayat ini menunjukkan sumber daripada pengetahuan dan pembelajaran adalah Allah. Kenapa? Yaftahu lahu min asrari hadzal wujud. Karena Allah yang membuka kepada kita rahasia-rahasia kehidupan, rahasia-rahasia di diri kita. Limadza? Huwallazi khalaq, karena Allah yang menciptakan. Huwallazi 'allam, dialah yang mengajarkan. Faminhul bada' wan nash'ah. Karena itu seluruh aktivitas kita harus lillah dan dimulai dengan menyebut nama Allah. Barangkali ini dulu Bapak Ibu sekalian kajian kita malam ini, berarti hanya 5 ayat. Ayat selanjutnya kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Mudah-mudahan 5 ayat yang kita pelajari ini mengingatkan kita bahwa satu, bahwa Allah adalah zat yang maha menciptakan. Yang kedua, sumber pengetahuan itu adalah dari wahyu, berarti menuntut kita untuk berinteraksi banyak dengan Al-Quran, berinteraksi banyak dengan hadis Nabi, karena itu sumber pengetahuan. Yang ketiga, seluruh aktivitas kita harus dimulai dengan menyebut nama Allah dan niatnya karena Allah. Itulah yang akan mengantarkan keberkahan dalam kehidupan kita. Karena itu kita berharap mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini Allah catat sebagai kebaikan kita. Kehadiran kita di tempat ini, di majelis ilmu, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Allah kuatkan kita untuk mengamalkan ilmunya, menguatkan kita untuk mendakwahkan ilmunya, menguatkan kita untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan itu sebagai pengantar kita untuk memperoleh husnul khatimah, dan mudah-mudahan putra-putri kita dijaga oleh Allah untuk kita antarkan menjadi orang-orang yang saleh dan salihat, dan kita semua dikumpulkan oleh Allah di surga bersama mereka dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.